Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan Ibu Niken Kusumawardani dan juga Bapak Dr. Vita Dharma. Perkenalkan, nama saya Wayan Nindayani dengan NPM 2311031127. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi utang antar perusahaan. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai tinjauan umum atau gambaran umum dari utang antar perusahaan. Nah, pada hubungan afiliasi itu bisa juga terjadi yang namanya utang antar perusahaan. Nah, dalam afiliasi ini, utang antar perusahaan ini dapat terjadi dalam dua situasi. Yang pertama adalah transfer utang secara langsung, yaitu transfer utang yang tidak melibatkan pihak ketiga atau pihak non-afiliasi. Dapat kita lihat pada bagian atau gambar berikut, di mana PT anak itu mentransfer utang ke PT induk secara langsung. Dalam hal ini bisa terjadi ketika PT anak itu menerbitkan obligasi ke PT induk dan PT induk membeli obligasi tersebut. Situasi yang kedua yaitu transfer utang antar perusahaan secara tidak langsung. Nah, ketika terjadi transfer utang secara tidak langsung, ini melibatkan pihak ketiga atau pihak non-afiliasi. Dapat kita lihat pada gambar yaitu PT anak itu menerbitkan obligasi ke PT non-afiliasi. Kemudian PT non-afiliasi ini menjual obligasi tersebut ke pihak afiliasi dari PT anak, yaitu PT induk. Nah, untuk transaksi utang antar perusahaan ini karena kedua perusahaan, yaitu perusahaan anak dan perusahaan induk ini merupakan entitas konsolidasi, maka dalam pelaporan konsolidasi yang nanti transaksi ini harus dieliminasi agar laporan konsolidasi ini terlihat seperti suatu entitas tunggal. Sedangkan untuk transfer antar perusahaan secara tidak langsung karena melibatkan pihak non-afiliasi, yaitu PT induk membeli obligasi dari pihak non-afiliasi, nantinya keuntungan dari pembelian obligasi ini akan dicatat pada laporan konsolidasi. Nah, materi selanjutnya yaitu penjualan obligasi langsung ke afiliasi. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa ketika utang antar perusahaan ini terjadi secara langsung, maka transaksi ini harus dieliminasi pada laporan konsolidasian, karena pada laporan konsolidasian, entitas itu akan dianggap sebagai entitas tunggal. Jadi, tidak mungkin suatu entitas tunggal itu akan berhutang pada entitasnya sendiri. Nah, terdapat dua situasi dalam penjualan obligasi ke afiliasi secara langsung. Yang pertama yaitu transfer pada nilai buku. Nah, ketika perusahaan mentransfer obligasi dengan nilai buku, maka tidak ada pencatatan untuk diskonto atau premium yang dicatat, sehingga dalam kasus ini jurnal yang dicatat oleh investor dan penerbit itu merupakan kebalikan satu sama lain, di mana investor akan menjurnal investasi obligasi pada kas dan penerbit akan mencatat utang obligasi pada kas. Nah, kemudian pada saat konsolidasi dibuat, pada saat laporan konsolidasi yang disusun, maka akan dibuat jurnal eliminasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu utang obligasi pada investasi obligasi untuk menghilangkan pengaruh dari utang antar perusahaan ini. Kemudian yang kedua, pendapatan bunga pada beban bunga, ini untuk menghilangkan pengaruh dari pembayaran bunga dan juga pendapatan bunga dari investasi. Materi selanjutnya yaitu transfer dengan diskonto atau premium.
Nah, pada saat tingkat bunga kupon atau nominal itu berbeda dengan tingkat pengembalian yang dihadapkan oleh debitur, maka jumlah pendapatan dan atau beban bunga yang dicatat itu tidak akan sama dengan pembayaran tunai. Nah, pada transaksi ini akan muncul yang namanya diskonto ataupun premium. Pendapatan dan beban pada situasi diskonto atau premium ini akan disesuaikan dengan amortisasi diskonto atau premium. Nah, berikut adalah contoh soal mengenai transfer dengan diskonto atau premium. Misalkan pada 1 Januari PT Induk membeli obligasi PT Anak dengan nilai nominal 100 juta rupiah dengan tingkat bunga 12% dan jangka waktu 10 tahun seharga 90 juta rupiah. Bunga dibayarkan setiap 1 Januari dan 1 Juni. Maka perhitungan bunga dicatat dan bunga yang dibayarkan tunai adalah pertama, bunga tunai itu sebesar nilai nominal dikali dengan suku bunga, yaitu 100 juta dikali 12%. Kemudian penyesuaian nilai wajar sekuritas yaitu 1 juta rupiah diperoleh dari selisih antara nilai nominal dan harga perolehan dari obligasi tersebut, yaitu 100 juta dikurang 90 juta, 10 juta rupiah dibagi dengan 20 periode, yaitu periode dari pembayaran bunga karena berjangka waktu 10 tahun dan dibayarkan setahun 2 kali, kemudian dikali 2. Selanjutnya, beban atau pendapatan bunga yang akan dicatat itu adalah 13 juta rupiah, diperoleh dari hasil penjumlahan bunga tunai dan penyesuaian nilai wajar. Baik, selanjutnya yaitu obligasi afiliasi yang dibeli dari pihak non-afiliasi. Nah, yang pertama yaitu situasi di mana pembelian itu terjadi pada nilai buku. Pembelian utang afiliasi dari pihak non-afiliasi pada nilai buku itu yaitu ketika harga obligasi ini sama dengan liabilitas atau nilai liabilitas yang dilaporkan oleh debitur dengan saldo akun investasi obligasi yang dilaporkan oleh pemegang obligasi, sehingga pendapatan dan beban yang dicatat oleh debitur ataupun investor itu sama dengan yang diterima. Nah, untuk ayat jurnal eliminasi yang dibuat untuk transaksi ini itu sama dengan eliminasi yang dibuat untuk transfer utang langsung. Materi yang selanjutnya yaitu pembelian dengan harga yang lebih rendah dari nilai buku. Nah, pada saat obligasi itu dibeli lebih murah atau lebih rendah dari nilai buku, maka pendapatan bunga yang dilaporkan yang diperoleh oleh afiliasi yang berinvestasi dan beban bunga yang dicatat oleh debitur itu tidak sama. Nah, perbedaan ini itu terjadi karena nilai tercatat obligasi kedua perusahaan ini berbeda. Nah, perbedaan ini itu terjadi karena nilai tercatat obligasi itu lebih besar daripada nilai dari penyesuaian nilai wajar obligasi tersebut. Contoh penjelasan mengenai kasus dari pembelian harga yang lebih rendah dari nilai buku yaitu asumsikan ketika PT Induk itu membeli 80% saham dari PT Anak pada tanggal 31 Desember 2010 dengan nilai buku sebesar 240 juta rupiah. Kemudian terjadi transaksi sebagai berikut. Yang pertama itu adalah pada tanggal 1 Januari 2010 PT Anak ini menerbitkan utang obligasi dengan nilai nominal sebesar 100 juta rupiah 10 tahun dengan nilai bunga 12%. Kemudian menjualnya dengan harga
102 juta kepada pihak non-afiliasi. Kemudian yang kedua, bunga obligasi ini dibayarkan setiap 1 Januari dan 1 Juni. Selanjutnya transaksinya yaitu PT Induk dan PT Anak ini menyesuaikan nilai tercatat obligasi dari mengamortisasi diskonto dan premi obligasi dengan metode garis lurus. Yang keempat yaitu pada tanggal 31 Desember 2001 PT Induk ini membeli obligasi tersebut dari pihak non-afiliasi seharga 91 juta rupiah, di mana nilai ini lebih rendah daripada nilai tercatat obligasi. Nah, yang kelima adalah PT Anak melaporkan laba sebesar 50 juta rupiah dan dividen sebesar 30 juta rupiah pada tahun 2001. Nah, untuk transaksi tadi, ayat jurnal liabilitas yang dibuat oleh PT Anak yaitu pada tanggal 1 Januari saat penerbitan obligasi adalah kas pada utang obligasi sebesar 102 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 30 Juni PT Anak ini membayar bunga dari obligasi tersebut, mencatatnya sebagai beban bunga obligasi sebesar 5.900.000, utang obligasi sebesar 100.000 dan kas sebesar 6 juta rupiah. Nah, perhitungannya yaitu kas ini 6 juta diperoleh dari nilai nominal dikali dengan bunga, suku bunganya yaitu 12%, 100 juta untuk nilai nominal dikali 12% dikali 6/12 karena bunga ini dibayar setiap 6 bulan sekali. Kemudian untuk utang obligasi ini adalah penyesuaian karena antara nilai nominal dan nilai terjual dari obligasi itu tadi kan tidak sama, terdapat selisih sebesar 2 juta rupiah. Nah, nilai 2 juta ini diamortisasi selama 20 periode yaitu 10 tahun, terus dibayarnya setahun 2 kali gitu. Jadi ada 20 periode sehingga 2 juta dibagi 20 itu sama dengan 100.000. Kemudian ayat jurnal investasi obligasi yang dibuat oleh PT Induk yaitu pada tanggal 31 Desember PT Induk mencatat investasi obligasi PT Anak sebesar 91 juta rupiah pada kas sebesar 91 juta rupiah. Selanjutnya yaitu di sini saya menampilkan mengenai perhitungan keuntungan pelunasan konstruktif. Sebelum itu terdapat informasi tambahan bahwa setelah penyesuaian dilakukan penilaian nilai wajar dari obligasi ini terdapat penyesuaian sebesar Rp200.000 sehingga nilai buku obligasi dari PT Anak ini sebesar Rp101.800.000. Kemudian harga yang dibayarkan oleh PT Induk untuk obligasi ini sebesar Rp91 juta sehingga keuntungan dari pelunasan konstruktif ini sebesar Rp10.800.000 diperoleh dari Rp101.800.000 dikurangi dengan Rp91 juta. Diperolehlah hasil Rp10.800.000. Selanjutnya yaitu alokasi keuntungan pelunasan konstruktif. Secara umum terdapat 4 pendekatan untuk alokasi pelunasan konstruktif. Yang pertama yaitu alokasi keuntungan ini dialokasikan untuk afiliasi yang menerbitkan obligasi, kemudian untuk afiliasi yang membeli obligasi, selanjutnya adalah untuk induk perusahaan, dan yang keempat adalah untuk perusahaan yang menerbitkan dan membeli obligasi berdasarkan selisih antar nilai tercatat obligasi di pembukuan mereka pada tanggal pembelian dan nilai nominal obligasi.
Melanjutkan untuk jurnal dari kasus tadi, selanjutnya dibuat ayat jurnal metode ekuitas pada tahun 2000X1, yaitu kas pada investasi pada saham PT Anak sebesar 24 juta. Ini untuk mengakui hak PT Induk atas dividen PT Anak, yaitu sebesar 24 juta diperoleh dari dividen 30 juta dikali dengan kepemilikan dari PT Induk sebesar 80%. Jurnal yang selanjutnya yaitu investasi pada saham PT Anak sebesar 40 juta rupiah pada pendapatan dari PT Anak sebesar 40 juta rupiah. Ini untuk mengakui laba dari PT Anak yaitu 50 juta rupiah dikali dengan kepemilikan saham PT Induk sebesar 80%. Selanjutnya adalah kertas konsolidasi. Dalam kertas kerja konsolidasi ini terdapat beberapa ayat eliminasi, ayat jurnal eliminasi. Yang pertama, pendapatan dari PT Anak sebesar 40 juta rupiah pada dividen yang diumumkan sebesar 24 juta rupiah pada investasi pada PT Anak sebesar 16 juta rupiah. Jurnal yang kedua yaitu pendapatan untuk kepentingan non-pengendali sebesar 12.100 pada dividen diumumkan sebesar 6 juta dan kepentingan non-pengendali sebesar 6.160.000 rupiah. Jurnal yang selanjutnya yaitu saham biasa PT Anak sebesar 200 juta rupiah pada kemudian saldo laba 1 Januari sebesar 100 juta rupiah pada investasi pada saham PT Anak sebesar 240 juta rupiah dan kepentingan non pengendali sebesar 60 juta rupiah. Kemudian ayat jurnal eliminasi untuk transaksi utang antar perusahaan, utang obligasi sebesar 101.800.000 rupiah. Selanjutnya pada investasi pada obligasi PT Anak sebesar 91 juta rupiah dan keuntungan atas pelunasan obligasi sebesar 10.800.000 rupiah. Nah, berikut adalah perhitungan keuntungan pelunasan konstruktif. Yang pertama itu adalah diskonto dari investasi obligasi PT Induk sebesar 9 juta rupiah. Itu diperoleh dari nilai nominalnya sebesar 100 juta. Kemudian harga perolehan dari obligasi oleh PT Induk itu sebesar 91 juta rupiah. Kemudian yang kedua adalah premi dari liabilitas obligasi PT Anak sebesar 1.800.000 rupiah, sehingga total keuntungan oleh pelunasan konstruktif obligasi itu adalah 10.800.000 rupiah. Selanjutnya yaitu perhitungan amortisasi diskon dan premi. Amortisasi atas diskonto investasi obligasi PT Induk itu sebesar 9 juta dibagi dengan 9 tahun karena untuk 1 tahun itu obligasinya telah dipegang oleh pihak non-afiliasi. Kemudian amortisasi dari premi utang obligasi PT Anak yaitu 1.800.000 dibagi 9 tahun sehingga hasilnya adalah 200.000. Kemudian peningkatan tahunan dalam laba gabungan perusahaan terpisah itu merupakan total dari amortisasi diskonto dan juga premi yaitu sebesar 1.200.000 rupiah. Nah, situasi yang selanjutnya yaitu pembelian obligasi dengan harga lebih tinggi dari nilai buku. Nah, pada saat obligasi itu dibeli lebih tinggi dari nilai buku, sebenarnya pencatatan transaksinya itu tetap sama dengan pencatatan sebelumnya, hanya saja pada situasi ini itu terdapat pencatatan untuk kerugian dari pelunasan konstruktif.
Nah, sebagai contoh, yaitu pada tanggal 1 Januari PT 2000X1 PT Anak itu menerbitkan utang obligasi dengan nilai nominal sebesar 100 juta dengan jangka waktu 10 tahun dan suku bunga 12%. Kemudian dijual ke PT non-afiliasi seharga 102 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2000X1, PT Induk ini membeli obligasi tersebut dari pihak non-afiliasi seharga 104.500.000 rupiah. Nah, PT Anak mengakui beban bunga itu sebesar 12 juta rupiah per tahun, sedangkan PT Induk ini mengakui pendapatan bunga sebesar 11,5 juta per tahun. Nah, perbedaan antara pencatatan bunga yang dilakukan oleh PT Anak dan PT Induk ini diakibatkan karena adanya amortisasi dari premi investasi obligasi di PT Induk sebesar Rp500.000 per tahunnya. Nah, selanjutnya ayat jurnal eliminasi konsolidasi untuk tahun 2000X1, yaitu yang pertama, utang obligasi sebesar 100 juta rupiah, kerugian dari pelunasan obligasi itu sebesar 4.500.000 rupiah, dan pada investasi obligasi PT Anak sebesar 104.500.000 rupiah. Selain dari jurnal ini, jurnal yang lain itu masih mirip, masih sama dengan pencatatan sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk tahun-tahun selanjutnya, untuk tahun 2000X2, X3, nilai investasi obligasi PT Anak itu akan berkurang sebesar 500.000 per tahunnya. Nah, untuk ayat jurnal 2000X2, yaitu utang obligasi sebesar 100 juta rupiah, pendapatan bunga sebesar 11.500.000, kemudian saldo laba 1 Januari itu sebesar 3.600.000, kepentingan non pengendali sebesar 900.000. Selanjutnya pada investasi obligasi PT Anak di kredit sebesar 104 juta dan beban bunga sebesar 12 juta rupiah. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.